Ruang baca. Cinta memeluk luka. Bab 6. Crescendo kelima. Sesak. Edisi 22 Januari 2026. Aku akan membacakan subbab 6.12 Identitas. Identitas adalah subbab yang menceritakan sebuah rasa sesak hati pada diri Cinta Larasati. Karena identitas yang dipertanyakan, diragukan, dan diremehkan. Dan sebuah gejolak rasa marah di dalam diri Bobby karena ia tidak bisa memilih identitas yang diinginkannya. Sebuah realita kehidupan, bukan? Ketika identitas dibentuk berdasarkan siapa orang tua kita, apa persepsi orang tentang kita. Mau tahu? Yuk dengarkan Crescendo bagian kelima, Sesak, orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku hingga sesak menghimpit jiwaku. Kupanggil namamu dalam anganku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.12 Identitas. Papa meminta Tante Ratna dan Bobby menyerahkan surat pindah mereka ke Pak RT. Karena Papa memang tidak suka berurusan dengan masalah surat menyurat. Ratna yang pandai mengambil hati Franz mengiyakan. Ia tahu sifat Franz yang malas ribet mengurus hal-hal seperti itu. Beda dengan Ajeng, Mama Cinta yang sifatnya cenderung manja dan sangat membutuhkan perlindungan. "Kenapa aku harus ikut ke Pak RT, Mah?" tanya Bobby kesal. Ia juga tidak suka berurusan dengan hal-hal seperti itu. "Ya supaya kamu belajar, Bobby, dan supaya mereka mengenalmu," jawab Ratna singkat. "Gak perlu, Mah. Mereka tidak perlu mengenalku. Aku bukan anak Om Franz. Aku anak Papa Wahyu," tegas Bobby dengan nada protes. Ratna hanya terdiam. Tetapi kali ini Bobby tidak bisa membantah lagi karena Ratna mengancam akan menghentikan uang jajan bulanannya jika ia terus menolak. Dengan langkah diseret karena kesal, ia berjalan mengikuti Ratna, mamanya, ke kediaman Pak RT sore itu. Mereka disambut ramah oleh Pak RT dan istrinya. "Oh, ini anak lelakinya Pak Franz ya? Wah,
Mirip sekali dengan Pak Franz, ujar Bu RT. Bobby kesal mendengarnya. Ditatapnya tajam Ibu RT. Ratna lagi-lagi hanya terdiam. Saya bukan anak Pak Franz, tegas Bobby dengan nada marah. Ratna buru-buru mencubit lengan Bobby. Bobby pun kesakitan. Oh, maaf. Bu RT nampak sungkan. Suasana pertemuan sore itu menjadi tegang karena Bobby tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kemarahan yang ia simpan sejak mamanya meninggalkan Wahyu, laki-laki yang baginya adalah papa terbaiknya. Tidak butuh waktu lama, informasi tentang keluarga Cinta sampai juga ke telinga Tiara lewat Bu Wiwi budenya. Seperti kejadian saat SMP, kali ini Tiara juga merasa mendapatkan peluru baru untuk menyudutkan Cinta. Gadis itu juga suka bergosip seperti budenya. Ah, yang bener Tiara, keluarga Cinta sekacau itu, tanya Eda mencoba meyakinkan dirinya. Ih, iya, bener ini. Kapan-kapan aku ajak kamu ke rumah budeku ya. Dia tetangga Cinta. Dia tahu semuanya tentang mereka. Nada suara Tiara penuh tekanan untuk meyakinkan Eda. Eda mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi identitas adik Cinta yang paling kecil itu bukan anak papanya Cinta ya? Itu bener ya? Lalu ibu baru Cinta itu istri siri papanya ya? Dan pemuda yang bersama mereka sekarang itu juga gak jelas identitasnya, gitu? Eda berbicara seperti sedang menghafal. Kalau Cinta dan adik perempuannya itu identitasnya jelas kan? Tanya Eda lagi. Iya, dan Mama Cinta itu nikah lagi sama orang Jepang. Wajah suami Jepangnya mirip Dimas adik Cinta. Padahal mereka baru 1 tahunan nikahnya. Tapi Dimas tuh umurnya udah 6 tahun loh. Tiara bergosip dengan ahlinya. Ya ampun, celetuk Eda. Dimulai dari Tiara ke Eda. Lalu Eda ke teman-teman kelas 2A3 lainnya. Dan akhirnya sampai ke telinga Cinta yang ada di kelas 2A1 bersama Haryo. Cinta menangis di kamarnya. Ia kesal sekali mendengar semua rumor tentang dirinya dan keluarganya. Dan kali ini ia sendirian ketika berhadapan dengan sindiran dan tatapan merendahkan Tiara, Eda dan beberapa orang di kelasnya. Haryo tidak bersamanya karena ia izin selama seminggu menghadiri pernikahan sepupunya di Bali bersama ayah dan bundanya. Meskipun tidak semua siswa bersikap jahat padanya, tetapi rumor itu sangat melukai hatinya, seperti sebuah identitas dan harga diri yang digores pisau bagi Cinta. Puncaknya ketika Eda dengan sengaja bertanya padanya di kantin sekolah. Cinta, kalau dilihat-lihat, wajahmu
bisa dibilang mirip Osin loh. Cocok loh kalau dibilang anak wong Jepang kamu. Cuman matamu tuh besar aja. Yang lainnya mirip. Hidung, alis, dagu, semua mirip Osin. Seletuk Eda sengaja. Walau ia tahu bukan cinta, tapi Dimas yang ia maksud, yang berwajah oriental. Tiara yang ada di sebelah Eda nampak tersenyum puas mendengarnya. Cinta yang selalu terbiasa menahan semua rasa di hatinya, hanya terdiam. Hatinya dipenuhi rasa sakit, sedih, dan marah. Rumor pun menyebar kembali seperti virus. Kali ini semakin kacau karena semua informasi menyebar dengan versi yang berbeda-beda. Semua terasa sesak di hati cinta, penuh dan seperti mau meluap keluar dari hatinya. Identitas dan harga diri yang terluka terasa sesak menghimpitnya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk bernafas baginya. Oke teman, dari subbab 6.12 yang berjudul identitas ini, kita bisa melihat bahwa keputusan-keputusan orang tua sangat berdampak pada anak. Keputusan itu mempengaruhi identitas yang membentuknya, dan terkadang itu tidak mudah. Tetapi apakah itu sekali lagi menentukan jati diri seseorang? Disinilah letak perjuangan karakter-karakter yang ada di Cerber Cinta Memeluk Luka. Ikuti terus ya Cerber Cinta Memeluk Luka, karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari karakter yang ada di dalamnya. Ditunggu ya teman, subbab 6.13 yang berjudul Kesatria, ya, yang akan tayang Kamis depan. Terima kasih teman-teman sudah berjalan bersama Pratsna. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.